Tangisan di lorong sekolah. Lampu panel di langit-langit SMA Taruna Bakti berkedip tidak stabil, menciptakan irama detak yang ganjil di sepanjang koridor kelas 11. Jam dinding besar di atas ruang guru baru saja berdentang 6 kali menandakan jam ke 0. Waktu di mana sekolah seharusnya sudah kosong, namun aura di dalamnya justru mulai terisi. Dinda masih berkutat dengan tumpukan proposal di ruang OSIS. Sebagai sekretaris, ia terbiasa pulang paling akhir. Namun, sore ini berbeda. Udara di dalam ruangan terasa sangat tipis, dan bau apak yang samar tiba-tiba berubah menjadi bau tanah basah. Dinda, belum balik? Dinda tersentak. Pak Maman, penjaga sekolah, berdiri di ambang pintu sambil memegang senter yang belum dinyalakan. Dinda, sebentar lagi. Pak, tanggung, tinggal merapikan laporan keuangan bazar. Pak Maman, wajahnya tampak tegang, matanya melirik ke arah lorong laboratorium yang gelap. Jangan terlalu lama, Neng. Di atas jam 6, sekolah ini bukan lagi milik kita. Kalau dengar suara apa-apa, jangan dicari, langsung keluar saja. Dinda hanya tersenyum tipis, menganggap itu hanya bualan orang tua untuk menakut-nakutinya. Pak Maman pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Tuk, 10 menit kemudian, Dinda mematikan lampu ruangan. Ia berjalan menyusuri lorong menuju gerbang samping. Langkah kakinya yang mengenakan sepatu kets bergema, menciptakan suara pantulan yang aneh. Tuk, 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 Dinda berhenti. Namun, gema langkah itu tidak berhenti seketika. Ada satu bunyi langkah tambahan yang menyusul sedetik kemudian. Tuk, Dinda menoleh ke belakang. Kosong, hanya ada barisan loker biru yang berdebu. Ia mempercepat langkahnya melewati blok laboratorium biologi. Tiba-tiba, sebuah suara menghentikan detak jantungnya. Hiks, hiks. Suara itu sangat tipis, seperti suara anak kecil yang mencoba menahan tangis agar tidak ketahuan. Suaranya berasal dari ujung lorong, tepat di depan loker ke-214. Dinda terpaku. Loker 214 adalah satu-satunya loker yang dirantai dan digembok besar. Kabarnya, loker itu sudah tidak pernah dibuka selama 10 tahun. Dinda berbisik pada diri sendiri, nggak mungkin. Itu cuma bunyi pipa air. Dinda mencoba melangkah pergi. Tapi suara itu berubah menjadi isak tangis yang menyesakkan dada. Seolah-olah seseorang sedang meringkuk di dalam ruang sempit, kehabisan napas, dan putus asa. Suara misterius. Tolong, di sini gelap. Buka. Dinda memberanikan diri mendekat. Ia menyalakan lampu flash ponselnya ke arah gembok loker ke-214. Saat cahaya menyentuh permukaan logam yang berkarat itu, suara tangisan mendadak berhenti. Keheningan yang tercipta jauh lebih mengerikan daripada suara tangis tadi. Tiba-tiba, BRK, pintu loker itu bergetar hebat dari dalam. Seolah ada tangan yang menghantamnya dengan keras. Dinda, Dinda jatuh terduduk. Di bawah celah pintu loker yang berkarat, mengalir air berwarna keruh yang berbau busuk. Air itu perlahan menyentuh ujung sepatu Dinda. Di permukaan air yang menggenang, Dinda melihat pantulan di atasnya. Seorang siswi dengan seragam sekolah model lama sedang berdiri tepat di belakangnya, wajahnya tertutup rambut basah yang panjang. Dinda tidak berani menoleh. Ia langsung bangkit dan berlari sekuat tenaga menuju gerbang sekolah, meninggalkan tasnya yang tertinggal di lantai koridor. Sesampainya di luar pagar, di bawah lampu jalan yang terang, Dinda terengah-engah. Ia melihat ke arah jendela lantai 2, ke arah lorong laboratorium tadi. Di sana, di balik kaca yang berdebu, ia melihat sebuah telapak tangan pucat menempel di kaca, perlahan meluncur turun meninggalkan jejak merah. Malam itu, Dinda menyadari satu hal, SMA Taruna Bakti tidak pernah benar-benar kosong. Dinda tidak bisa tidur sepanjang malam. Setiap kali ia memejamkan mata, ia kembali merasakan sensasi dingin air keruh yang menyentuh sepatunya dan hantaman keras dari dalam loker ke-214. Pagi harinya, SMA Taruna Bakti tampak seperti sekolah biasa. Hiruk-pikuk siswa, suara guru yang mengajar, dan terik matahari seolah menghapus kengerian malam sebelumnya. Namun, bagi Dinda, lorong laboratorium itu kini tampak seperti mulut raksasa yang siap menelan siapa saja. Kejanggalan di ruang arsip. Dinda mengajak Bimo, sahabatnya yang juga anggota tim mading sekolah, untuk menemaninya mengambil tas yang tertinggal semalam. Bimo, paling itu cuma tikus masuk ke pipa, Din.
Atau kucing kejebak di plafon. Lo terlalu banyak nonton film horor. Dinda, tikus nggak bisa nangis dan minta tolong. Bim, dan air itu, baunya bukan bau air biasa. Saat mereka sampai di lorong itu, tas Dinda masih ada di sana. Anehnya, kondisi lantai benar-benar kering. Tidak ada bekas air keruh. Tidak ada bau busuk. Loker 214 tetap berdiri kaku dengan gembok berkarat yang masih terkunci rapat. Dinda, gue harus tahu siapa yang punya loker ini dulu. Gue yakin ini ada hubungannya sama kejadian 10 tahun lalu yang pernah diceritain Pak Maman. Mereka menyelinap ke ruang arsip digital di perpustakaan saat jam istirahat. Dinda memasukkan kata kunci loker 214 dan siswa hilang di komputer induk. Dialog di depan layar monitor Bimo. Gak ada hasil. Din, error ke-404. Kayaknya database tahun 2014 sampai 2016 rusak. Dinda, coba cari manual di buku induk siswa. Pasti ada di rak pojok. Dinda menarik sebuah buku besar bersampul hitam tahun ke-2015. Ia membalik halaman demi halaman, mencari daftar siswa kelas 11. Matanya menyisir kolom nama yang disusun berdasarkan alfabet. Dinda, lihat ini, Bim. Aneh nggak? Dinda menunjuk pada sebuah halaman. Di antara nama Maulana dan Mita, ada satu baris yang sengaja dicoret tebal dengan spidol hitam permanen hingga tidak terbaca sama sekali. Di kolom foto, gambarnya telah digunting secara kasar. Bimo mulai merasa tidak enak, mungkin itu murid yang pindah sekolah atau dikeluarkan. Dinda, kalau cuma pindah, namanya nggak perlu dicoret sampai kertasnya hampir robek begini. Dan lihat di kolom catatan. Di bawah coretan hitam itu, ada tulisan tangan yang sangat kecil. Hampir tidak terlihat. Jangan dicari. Dia sudah tidak ada di sini. Saat pelajaran sejarah berlangsung, Dinda mencoba bertanya pada Bu Ratna, guru paling senior di sekolah itu. Dinda, Bu, boleh saya tanya soal sejarah loker 214 di lorong lab? Kenapa loker itu digembok permanen? Seketika, suasana kelas yang tadinya bising menjadi sunyi senyap. Bu Ratna berhenti menulis di papan tulis. Kapurnya patah menjadi dua. Bu Ratna, suaranya dingin. Dinda fokus pada pelajaran. Loker itu rusak karena masalah teknis. Tidak ada yang perlu dibahas. Dinda melihat tangan Bu Ratna sedikit gemetar saat melanjutkan menulis. Di sudut kelas, Dinda merasa ada seseorang yang memperhatikannya. Saat ia menoleh ke arah jendela, ia melihat pantulan di kaca. Bukan wajahnya sendiri, melainkan wajah seorang gadis pucat yang sedang menangis tanpa suara. Menempelkan jarinya ke bibir memberi isyarat ses. Tiba-tiba, ponsel Dinda di dalam saku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Pesan, jangan tanya mereka semua berbohong. Cari aku di bawah jam dinding. Dinda menatap jam dinding di depan kelas. Jarum panjangnya berdetak pelan, namun tiba-tiba jarum itu berputar mundur dengan sangat cepat. Sementara suara isak tangis yang semalam ia dengar mulai terdengar samar di telinganya. Bimo, Din, lo kenapa pucat banget? Dinda hanya bisa menunjuk ke arah ponselnya. Tapi saat Bimo melihat layar itu, pesan tersebut sudah hilang secara otomatis. Setelah menerima pesan misterius yang menghilang secara otomatis, fokus Dinda tertuju pada satu tempat, aula utama. Tempat di mana sebuah jam dinding raksasa dari kayu jati tergantung sejak sekolah ini didirikan. Sepulang sekolah, Dinda mengajak Bimo ke aula. Ruangan itu sangat luas, gelap, dan berbau debu kayu. Di dinding bagian belakang, jam besar itu berdetak dengan suara yang berat. Tok, tok, tok. Bimo, gue makin gak suka sama arah penyelidikan lo. Din, cari aku di bawah jam dinding. Ini kayak teka-teki dari orang gila. Dinda, pesan itu nggak mungkin salah. Bim, lihat ubin ini. Dinda menunjuk ke lantai tepat di bawah jam dinding tersebut. Di sana terdapat satu ubin yang warnanya lebih gelap dari yang lain. Saat Dinda mengusap debunya, ia menyadari bahwa itu bukan sekadar debu. Ubin itu memiliki noda berwarna merah kecoklatan yang meresap ke dalam pori-pori keramik seperti darah kering yang tidak pernah dibersihkan dengan benar. Bimo, Din, mending kita pergi. Bau di sini makin gak enak. Dinda mengabaikan peringatan Bimo. Ia melihat sebuah celah kecil di antara ubin yang retak. Dengan menggunakan penggaris besi dari tasnya, ia mencoba mengungkit ubin tersebut. Krek, ubin itu terangkat. Di bawahnya bukan tanah, melainkan sebuah rongga sempit.
Di dalam rongga itu terdapat sebuah benda, sepatu sekolah sebelah kiri yang sudah berjamur, berlumuran noda merah, dengan nama Maya tertulis di bagian dalamnya. Tiba-tiba, lampu aula padam total. Suara jam dinding yang tadinya berdetak teratur, kini melambat. Tuk, tuk. Lalu, terdengar suara tarikan sesuatu yang berat di lantai koridor luar aula. Srit, srit, srit. Suaranya persis seperti seseorang yang menyeret tas sekolah atau tubuh manusia. Bimo berbisik ketakutan. Din, lo dengar itu? Ada sesuatu di luar? Mereka mengintip dari celah pintu aula. Di ujung lorong laboratorium yang gelap, mereka melihat siluet seorang gadis. Ia berdiri memunggungi mereka tepat di depan loker ke-214. Cahaya bulan dari jendela menyinari rambutnya yang basah. Gadis itu mulai menangis. Kali ini suaranya lebih keras, lebih pilu, hingga membuat telinga Dinda berdengung. Sosok Maya? Kenapa kalian diam saja? Kenapa tidak ada yang menolongku? Seketika, noda merah di lantai aula tadi mulai mengeluarkan cairan. Bukan lagi noda kering, melainkan darah segar yang merembes keluar dari bawah ubin-ubin lain, mengepung kaki Dinda dan Bimo. Lari! Sebuah teriakan keras memecah suasana. Pak Maman muncul dari arah belakang dengan senter yang menyala terang. Ia menarik tangan Dinda dan Bimo, memaksa mereka lari menuju gerbang depan. Sesampainya di pos satpam yang terang, Pak Maman tampak kehabisan napas. Wajahnya pucat pasi, tangannya gemetar hebat saat menyulut rokok. Pak Maman, sudah saya bilang, jangan dicari. Maya itu bukan cuma hantu, dia itu luka sekolahin yang gak mau sembuh. Dinda, Pak, apa yang terjadi sama Maya? Kenapa sepatunya ada di bawah jam aula? Dan kenapa namanya dihapus dari buku induk? Pak Maman menatap Dinda dengan tatapan kosong. 10 tahun lalu, malam perpisahan. Ada pesta besar di aula, musiknya keras sekali, sampai nggak ada yang dengar teriakan di lorong lab. Maya dikunci di dalam sana oleh teman-temannya sebagai candaan. Tapi besoknya, sekolah libur panjang 2 minggu. Pas saya balik, Pak Maman tidak melanjutkan kalimatnya. Ia hanya menunjuk ke arah lantai. Dinda melihat ke bawah, dan jantungnya hampir copot. Di lantai pos satpam yang tadinya bersih, kini terdapat jejak kaki berlumpur dan basah yang mengarah tepat ke belakang kursi tempat Dinda duduk. Jejak itu hanya sebelah kaki kiri yang telanjang. Dinda melihat ke belakangnya. Bim, Pak, jangan bilang dia. Tepat di telinga Dinda, terdengar suara bisikan dingin yang membuat seluruh tubuhnya kaku. Kamu sudah menemukan sepatuku. Sekarang, kembalikan kakiku.